Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofal Febrar Sandi, kelas 1C, NIM 2110201062. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan pola pikir manusia. Perkembangan pola pikir manusia. Pola pikir manusia bisa kita sebut dengan mindset atau cara menerima, memproses, menganalisis, dan membuat kesimpulan informasi yang masuk melalui indera kita. Pola pikir manusia berlandaskan dua hal, yaitu berlandaskan mitos dan berlandaskan pemikiran alamiah. Berlandaskan mitos. Mitos adalah suatu pengetahuan berdasarkan penghayalan, digabungkan dengan penghayalan dan digabungkan dengan kepercayaan. Mitos terjadi karena keterbatasan penalaran, merupakan jawaban sementara atas rasa ingin tahu manusia atau memuaskan rasa ingin tahu. Contoh mitos, gunung meletus karena penunggunya marah. Tiga tahap perkembangan jiwa manusia. 1. Tahap teologi atau fiktif. Pada tahap teologi atau fiktif ini, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang akhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. 2. Tahap filsafat, metafisik atau abstrak. Pada tahap ini, manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir, tetapi manusia tidak lagi menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan kepada akalnya sendiri, yakni akal yang telah membantu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat dari segala sesuatu yang ingin diketahui. 3. Tahap positif atau tahap ilmu. Tahap positif merupakan tahap kemampuan manusia yang mampu berpikir positif atau alamiah atas dasar pengetahuan yang telah dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, maupun perbandingan. Secara garis besar, mitos dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mitos sebenarnya. Manusia berusaha sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada, namun belum tepat karena kurang pengetahuannya, sehingga untuk bagian tersebut orang mengaitkannya dengan seorang tokoh atau dewi-dewi. 2. Cerita rakyat. Mitos yang merupakan cerita rakyat ialah usaha manusia mengisahkan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. 3. Legenda. Adapun cerita yang berdasarkan mitos disebut legenda. Dalam legenda dikemukakan seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Mitos itu timbul akibat seperti berikut. 1. Keterbatasan pengetahuan manusia. 2. Keterbatasan penalaran manusia. 3. Keingintahuan manusia yang telah dipenuhi untuk sementara. Keterbatasan alat manusia. Berlandaskan pemikiran alamiah, rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan itu berasal dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, baik bulan, bintang maupun matahari yang dipandangnya. Bahkan ingin tahu pula tentang dirinya sendiri.
Rasa ingin tahu manusia terus berkembang, non-individualistic. Sedangkan pada hewan dan tumbuhan, rasa ingin tahunya bersifat tetap. Cara manusia dengan rasa ingin tahunya: penyelidikan langsung, penggalian penyelidikan orang lain, kerjasama dengan penyelidik. Sifat unik manusia: akal fikir dan kemauan kadang tak sejalan. Terkadang akal pikiran bisa mengendalikan kemauan, tetapi kadangkala akal pikiran mengikuti kemauan. Jika ada pengaruh lingkungan, gunakan akal pikiran untuk mempertimbangkan baik buruknya, sehingga kemauan negatif dapat dikendalikan. Manusia makhluk kuat atau lemah tidak dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Perkembangan alam pikiran manusia dapat ditinjau dari dua aspek. Satu, aspek zaman purba sampai sekarang. Sejak zaman purba, manusia menghadapi berbagai masalah. Rasa ingin tahu untuk memecahkan masalah, juga tentang fenomena-fenomena yang ada. Perkembangan melalui penelitian sendiri, bertanya pada orang lain, dari mulut ke mulut. Pengetahuan yang terkumpulkan diwariskan dari generasi ke generasi, atau bahasa sebagai alat komunikasi. Aspek kehidupan manusia, bayi sampai akhir hayat. Alam pikiran bayi dari hari ke hari akan mengalahkan perkembangan. Rasa ingin tahu anak melemah jika orang-orang di sekitarnya malas menjawab rasa keingintahuan si anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma fi illa aqwa mutari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.